Mungkin akan saya share aja ya, PPT entar. Bentar Bapak Ibu sekalian. Aduh, mana ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sebenarnya sama Mas Wawan Yulianto sudah dikupas habis ya, sehingga tidak ada sesuatu yang tersisa sebenarnya. Tapi kita akan diskusi. Sebenarnya apa yang saya sampaikan hampir samalah dengan apa yang disampaikan Mas Wawan, gitu ya. Ini adalah saya ingin mengingat bahwa digital ini ketika saya masih menjadi KPI, mungkin teman-teman juga banyak juga yang mantan-mantan KPD yang hadir di sini, itu memang di tahun 2008 TV digital itu sebuah isu yang sangat seksi ya. Semua industri penyiaran berbicara masalah itu gitu ya. Tapi anehnya ketika kita menunggu sampai saya selesai ya, di tahun 2012 kemudian sampai sekarang itu TV digital ini kemana itu nggak pernah dibicarakan lagi. Dan ternyata banyak persoalan di situ gitu ya. Banyak yang sudah disampaikan oleh Mas Wawan tadi itu. Ya contohnya yang kenapa di Permenkominfo nomor 22 ya kalau nanti Mas Wawan juga tadi berbicara 22 tahun 2011 itu di judicial review atau di GR itu kalau saya kembali ke respect ya itu memang ada banyak persoalan. Contohnya ya teman-teman asosiasi televisi lokal itu merasa tidak mendapat bagian. Jadi MUX itu dibagi rata pada TV-TV besar ya MNC dikasih, kemudian MNC, kemudian yang kelompoknya SCTV, MTEK ya, SCTV sama Indonesia dikasih, Trans dikasih, gitu kan, Viva dikasih. Nah giliran TV lokal kok nggak dikasih, ya gitu. Nah terus dia ikut apa? Karena teman-teman yang TV besar itu punya afiliasi juga di TV-TV daerah. Mereka khawatir nanti waktu pelaksanaan TV digital mereka nggak kebagian juga, gitu kan. Bapak Ibu sekalian, ketika mereka televisi lokal ini, ketika mau melakukan proses perizinan, ini memang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi kanal ini terbatas ya, kanal ini terbatas ketika saya masih jadi di KPD itu, misalnya di Malang itu hanya 14 kanal, di Surabaya itu 14 kanal. Tetapi permintaan atau perizinan untuk mendirikan televisi itu lebih dari itu. Sehingga harapannya itu memang ada di TV digital itu. Nah, kemudian pada waktu itu Kominfo beserta KPI itu mengatur bagaimana agar TV-TV lokal ini tumbuh, gitu kan? Karena terus terang Bapak Ibu sekalian, kanal-kanal yang sudah ada itu terus terang sudah diduduki oleh TV nasional. Mereka tidak akan bisa mendirikan TV lokal. Sehingga kita pada waktu itu punya solusi, ada pengulangan kanal. Jadi zona Surabaya itu kita akan ulang kembali di Malang. Sehingga TV-TV di lokal di Malang itu menggunakan kanal Surabaya. Tetapi risikonya Bapak Ibu sekalian itu di beberapa perbatasan itu pasti crash nanti itu. Ya pasti crash. Jadi gambarnya itu campur, nggak jelas. Nah, itu adalah risiko ketika kita ini mengatur eh, penyiaran di mana kanal itu sangat terbatas. Dengan harapan digital ini merupakan solusi sebenarnya, solusi agar nanti TV-TV lokal itu eh, menggunakan digital. Tetapi itu tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah mendapat curhatan TV-TV lokal itu. Kenapa ini digital harus dilaksanakan? Saya ini sudah investasi miliaran, gitu kan? Miliaran. Terus tower saya itu mau buat apa, gitu kan? Tower saya itu buat apa? Terus terang, misalnya JTV aja. JTV itu membangun tower, itu di setiap kabupaten ada. Nah kalau MUX itu kan cuma satu tower, kemudian nanti diisi MUX kira-kira berisi 12. Nah terus mereka itu tower-towernya itu mau dikemanakan? Itu yang menjadi keberatan mereka itu pada waktu itu, Mudah-mudahan sampai sekarang pun ada solusi itu. Bagaimana sarana prasarana yang sudah dimiliki oleh TV analog itu mau diganti digital, ya, tetapi sarana prasarana ini tidak berfungsi lagi. Ibaratnya itu
ya jadi barang rongsokan katanya teman-teman gitu. Kalau mau diluapkan itu berapa nilainya kan gitu. Nah, dari situ pada waktu itu ada beberapa usul, Mbok, ya ada model, memang ada model digital itu yang luar biasa. Misalnya di Jepang itu sudah tidak sampai merombak total gitu ya infrastruktur yang dimiliki oleh TV lokal. Cuma saya terus terang belum pernah dibanding seperti Mas Wawan. Apakah betul ada sebuah sistem yang tidak sampai merombak infrastruktur itu yang sudah dimiliki saat ini, baik pemancar, kemudian tower itu kan, apakah masih bisa? Nah itulah Bapak Ibu sekalian. Kenapa Permen Kominfo nomor 22 itu di-GR? Karena tidak memihak pada waktu itu, tidak memihak TV lokal. Karena terus terang lembaga yang multiplexing itu sudah dibagi rata sama TV-TV nasional. Itu yang menjadi keberatan teman-teman asosiasi TV lokal. Mudah-mudahan sekarang ada solusi. Karena terus terang Bapak sekalian, saya berhenti di KPID kan tahun 2013 sehingga tidak tahu perkembangannya banyak ya. Tetapi kelihatannya juga masih sama. Kalau mau diterapkan seperti itu, banyak infrastruktur yang nganggur dan itu mau dikembangkan. Misalnya ada Madura Channel di Madura, kemudian ada Madiun TV di Malang, di mana Madiun, kemudian di Kediri ada Toho, ada KSTV, itu sudah punya tower. Yang mahal itu kan tower pemancar itu. Nah nanti itu kalau diganti terus gimana kan? Apakah negara memberikan ganti rugi soal itu? Ya kalau enggak, mereka pasti pasti susah. Itu curhatan aja, curhatan ketika bagaimana migrasi analog itu mau dilakukan ke migrasi analog ke digital. Itu banyak keluhan-keluhan yang dilakukan yang timbul di TV-TV lokal. Kemudian yang dikhawatirkan betul oleh TV-TV lokal, mungkin TV nasional saya nggak tahu ya, mungkin juga bahwa persaingan semakin ketat, sudah disampaikan Mas Wawan itu, bahwa televisi sekarang itu berdarah-darah. Betul. TV lokal itu sangat susah untuk mencari iklan. Ah, nanti kalau ditambah lagi satu MUX itu dengan 12 kanal menjadi 24 kanal, berarti ada 24 program. Begitu ketatnya persaingan sehingga kuenya itu tetap pembaginya banyak. Nah, itu yang menjadi sebuah persoalan, itu yang ditakutkan oleh teman-teman TV. Ini saya dari sudut pandang TV lokal saja dulu sementara keberatan ini. Kemudian kalau TV nasional tadi sudah disampaikan Mas Wawan tadi itu bahwa insya Allah mungkin akan bisa beradaptasi dengan berbagai kompetisi yang seperti itu. Tapi sekali lagi ya teman-teman TV lokal, apalagi TV komunitas, jelas nanti itu hidupnya juga saya nggak tahu seperti apa itu ya. Jadi ya memang ada Permen Kominfo nomor 3 tahun 2019 ini memang di beberapa negara sudah disampaikan Mas Wawan bahwa sudah menerapkan, sudah ASO itu kan. Hanya Indonesia yang apa ini terlambat ya ASO-nya itu. Kenapa? Nah, ini yang menjadi persoalan. Kenapa sih di Indonesia itu sulit sekali diterapkan migrasi dari digital ke dari analog ke digital? Memang banyak persoalan Bapak Ibu sekalian. Ada tarik ulur di situ, kepentingan politik juga, kepentingan ekonomi juga ada di situ, sehingga molor terus itu. Mudah-mudahan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu yang memaksa bahwa penyiaran di Indonesia di tahun 2002 ya 2022 nanti itu November itu adalah akhir yang harus pindah ke digital. Mudah-mudahan semua bersikap mau legowo gitu kan, semuanya terus pindah ke digital. Itu harapan kita. Tapi kita lihat apakah semudah itu. Dulu aturan itu sudah jelas tapi begitu sulit dilaksanakan digital itu. Nah, ini saya pikir tadi sudah disampaikan oleh Mas Wawan bahwa di tahun 2015 seharusnya batas waktu itu semua negara itu harus migrasi itu dari analog ke digital. Tetapi Indonesia sudah melebihi ya, hampir 5 tahun perkembangannya tidak ada itu kan. Jadi teknologi analog akan semakin mahal, pengoperasiannya betul Mas Wawan tadi itu ya. Analog semakin mahal ya. Sudah disampaikan tahun berapa 5 miliar tadi itu ya. Spektrum frekuensi merupakan sumber daya terbatas. Sekali lagi Bapak ini adalah sumber terbatas ya yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara itu. Kemudian yang tadi itu ada potensi keuntungan yang luar biasa ya bahwa dengan adanya digital dividend yang sudah dikatakan Mas Wawan itu
maka itu negara bisa mendapatkan masukan hampir 10 triliun untuk 5G tadi, untuk telekomunikasi itu. Itu sebenarnya seharusnya memang migrasi ini harus segera dilakukan karena keuntungan negara itu sangat besar. Tetapi ini sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, ini tidak mudah kalau saya lihat, tidak mudah. Karena banyak persoalan, eh, misalnya set-top box aja. Set-top box itu kan nanti masyarakat itu terus terang masih TV analog. Nah, kalau pindah migrasi nanti itu, maka masyarakat itu akan membutuhkan set-top box. Sekarang pertanyaannya, set-top box itu siapa yang memberi? Kalau kita serahkan kepada multiplexing, paling 1 juta yang mampu diberikan oleh pemenang tender multiplexing itu. Tapi 1 juta apakah mencukupi? Kalau di negara-negara maju, semua kebutuhan set-top box itu ditanggung negara. Nah, sekarang kalau di Indonesia malah diserahkan ke multiplexing. Betulkah multiplexing mampu? Sekarang tadi saya masuk awal tadi, terlalu berat. Kalau menyediakan 1 juta set-top box oleh pemenang multiplexing, kali 100.000 aja udah berapa miliar gitu kan. Nah, itu kelihatannya sulitnya di situ. Apakah betul gitu kan, memang migrasi ini bisa dilakukan. Ini sudah disampaikan oleh Mas Wawan tadi, ini keuntungan penyiaran digital ya, kualitas gambar dan suara lebih baik, saya akui iya. Pilihan program siaran lebih banyak, karena satu kanal multiplexing akan bisa mengangkut 12, berarti ada 24. Nah, itu kan semakin banyak. Memang masyarakat dimanjakan karena banyak pilihan program. Ya, memang banyak, tidak jenuh seperti sekarang. Nanti itu persaingan semakin tajam, persaingan semakin tajam sehingga industri penyiaran dituntut untuk ya menyajikan program-program yang berkualitas. Yang tidak berkualitas akan ditinggalkan oleh khalayak. Nah, itu memang masyarakat akan dimanjakan dengan itu. Kemudian efisiensi infrastruktur ya, dengan teknologi ramah lingkungan, terus terang tower-tower sudah tidak banyak lagi, ya kan? Karena kita hanya membutuhkan 2 tower gitu kan untuk multiplexing, bukan sekarang 1 TV harus 1 tower gitu kan. Nah, itu tidak ramah lingkungan gitu kan. Kemudian menumbuhkan industri nasional dengan adanya produksi konten kreatif nanti akan tumbuh konten-konten ya, konten-konten baru, produksi konten baru, perusahaan-perusahaan konten ya, dan itu akan membuat sebuah bisnis baru kan di situ. Kemudian kesempatan industri nasional untuk memproduksi set-top box. Nah, ini saya ragu ini. Bahkan kemarin set-top box itu akan diimpor dari Cina. Apakah betul nanti itu masih seperti itu? Kalau bisa kan diproduksi di negara kita, itu kan. Kemudian efisiensi spektrum sudah dilakukan Mas Wawan, memang dengan adanya digital akan menghemat kanal dan sisa kanal itu akan digunakan untuk telekomunikasi sehingga negara mempunyai keuntungan yang besar. Itu keuntungan dari digital sudah disampaikan itu. Nah, ini adalah prinsip jaminan kalau digital tadi itu ya. Jaminan penyaluran informasi melalui media TV ke pemirsa tidak putus ya. Artinya ada simulcast ya. Kalau pindah itu tidak langsung menghentikan analog gitu kan, tapi simulcast ya. Jadi media nanti lembaga penyiaran diharapkan tetap siaran analog juga tetap siaran digital. Nah, pada suatu saat nanti akan ASO itu, yang semuanya akan di switch off ya, analog dan pindah ke digital gitu. Kemudian jaminan kepada LPP LPS tentang tidak terganggunya kegiatan penyiaran walaupun dalam masa transisi. Ini yang saya harap pemerintah itu jangan sampai masyarakat itu tidak mendapat layanan program televisi hanya gara-gara terganggunya transisi. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, transisi ini memang bukan semata-mata dari LPP, tetapi juga masyarakat, kesiapan masyarakat menerima siaran itu juga ya masih tanda tanya saya, apalagi di masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan itu TV-nya masih TV analog kebanyakan. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengganti alat set-top box yang ada di daerah pedesaan, dan berapa juta set-top box yang disediakan oleh multiplexing, mampu multiplexing untuk menjamin adanya set-top box.
Nah itu yang ya tadi Mas Mawan optimis sekali bahwa ini bisa dilakukan dan harus dilakukan gitu kan. Tetapi sekali lagi bahwa tantangan-tantangan migrasi itu begitu banyak, ya begitu banyak sehingga setiap tahun ada permen, ada pergantian undang-undang, bahkan nanti omnibus law itu diharapkan mendorong migrasi. Saya masih ragu kalau persoalan ini masih begitu besar. Pada masa transisi, LPP dan LPS yang sudah beroperasi memiliki prioritas awal untuk bersiaran digital. Jadi harapannya itu, sekarang kan gini, Bapak Ibu sekalian, multiplexing itu dimiliki oleh TV-TV besar. Artinya multiplexing itu memang tidak ada kaitannya dengan TV besar, tetapi punya afiliasi dengan TV besar. Ya, punya afiliasi. Pemenangnya itu punya afiliasi dengan TV besar. Nah, ini yang dikhawatirkan teman-teman yang dari lokal ini adalah mereka nggak dapat jatah dari situ. Itu yang dikhawatirkan. Nah, tapi pemerintah harus memprioritaskan bahwa TV lokal yang sudah bersiaran itu harus mempunyai atau sudah didukung adanya kerjasama dengan multiplexing yang ada itu harapannya gitu. Nah, ini pemerintah sedang mengkaji saat ini kebijakan subsidi set-top box. Jadi jangan diserahkan kepada pemenang multiplexing. Multiplexing itu kan menang karena banyak-banyakan set-top box yang disediakan pada waktu itu. Jadi kalau yang penyedia set-top box kecil maka terlempar dalam tender itu. Itu kalau saya lihat seperti itu. Bahkan di MNC Group itu di Jakarta pun terlempar itu. Ya, terlempar karena penyedia set-top box kecil sehingga di zona tertentu MNC itu tidak punya afiliasi, artinya tidak punya afiliasi ke situ. Itu yang saya pernah kenapa sampai GR itu salah satunya begitu juga. Ini sudah saya pikir sudah diulang oleh Mas Wawan tadi bahwa di beberapa negara sudah melakukan ASO ya. Tinggal di Indonesia saya terus terang bahwa dengan adanya keterlambatan Indonesia ini untuk ASO maka akan mengganggu juga pelaksanaan ASO di beberapa negara bagian dan itu yang sudah diceritakan Mas Wawan tadi tidak bisa tetangga-tetangga kita Singapura, Thailand, Singapura, Malaysia itu melakukan penyiaran digital karena terus terang nanti kalau Indonesia masih menggunakan analog kemudian di Singapura, Malaysia itu telekomunikasi sudah menggunakan saluran itu maka ibaratnya akan ya intervensi di situlah gitu. Nah itu yang ditakutkan itu. Ini adalah saya pikir lembaga penyiaran pada waktu analog itu penyelenggara program siaran, ya. Jadi lembaga penyiaran itu menyelenggarakan program siaran, ya. Nanti pada waktu digital dia hanya sebagai produksi konten saja. Kemudian pemegang hak penggunaan frekuensi ini analog, kemudian penyelenggara infrastruktur kayak tower itu, kemudian menara itu pada waktu analog TV-TV ini mempunyai investasi ke arah sana. Tetapi ketika digital maka lembaga penyiaran ini hanya memproduksi konten nanti itu, ya penyedia konten saja. Kemudian nanti menara atau multiplexingnya nyewa di lembaga multiplexing itu. Nah itu. Nah ini roadmap saja Bapak-Ibu sekalian yang sudah saya pernah itu. Jadi ini adalah roadmap yang sudah dibangun di Indonesia. Tetapi ketika 2018 itu harapannya sudah switch off ya, tetapi ternyata sampai sekarang belum. Ada apa ini di Indonesia? Itu pertanyaannya. Ada apa di Indonesia sampai belum bisa melaksanakan ASO gitu kan? Dan disitulah saya itu karena ini akademik saja ya, bahwa media itu bukanlah sebuah ruang yang hampa ya, yang bebas dari kepentingan. Tetapi justru media televisi ini merupakan sarana yang efektif untuk membentuk opini publik. Sehingga semua kepentingan akan masuk di dunia media penyiaran. Terus terang di beberapa daerah, Bapak-Ibu sekalian, di TV-TV lokal itu, yang mendirikan itu kalau tidak mantan pejabat, gitu kan, anggota DPR, mantan bupati seperti itu kan, pasti punya afiliasi-afiliasi politik di situ. Ya itu dulu ketika saya proses perizinan itu pasti punya afiliasi.
kedekatan politik, kedekatan kekuasaan seperti itulah. Sehingga media itu punya sarana untuk membentuk opini publik dan itu merupakan media yang sangat efektif. Bahkan TV-TV nasional itu pun juga begitu, ada TV merah, ada TV biru, ya, dan itu punya afiliasi politik. Dan saya pikir untuk ke arah migrasi itu bukanlah mulus-semulus itu, gitu. Banyak faktor-faktor politik, faktor ekonomi yang akan bermain di situ. Dan ini teruji di 2012 sampai 2018. Kenapa sudah ditata seperti ini, itu pun porak-poranda. Ya, dari digital sulit dilakukan. Nah, ini nanti akan diskusi menjadi lebih menarik. Problem digital, Bapak Ibu sekalian, semakin banyak konten provider, semakin meningkatkan persaingan bisnis ya. Nah, ini ya sudah dibicarakan Mas Wawan, semakin banyak ya nanti itu TV digital, maka persaingannya itu semakin tinggi. Padahal kuenya tetap gitu kan. Belum lagi sekarang ini televisi itu bersaing dengan media online, dengan media sosial. Nah, jauh lebih berat Bapak sekalian ini. Kemudian sarana prasarana lembaga penyiaran tidak akan terpakai dan investasi baru akan menambah modal. Nah ini yang saya bilang tower pemancar itu tidak akan terpakai. Terus untuk apa gitu kan? Mereka itu investasinya sudah terlalu tinggi, bahkan teman-teman TV lokal itu bercerita, saya itu investasi pemancar tower itu bukan uang pribadi, uang dari kocek pribadi, tapi dari bank, pinjam maksudnya. Pinjam. Nah, kalau itu tidak dihargai sama sekali, waduh ini nasib saya seperti apa? Betul. Jadi masih banyak teman-teman yang berinvestasi di tower itu menggunakan uang bank. Nah, kalau tidak dipakai, terus buat apa? Gitu kan. Kemudian lembaga penyiaran lokal tidak terafiliasi dalam lembaga multiplexing. Nah, ini sudah kita ceritakan bahwa multiplexing dibagi habis. Ya, punya afiliasi TV-TV nasional, sedangkan TV lokal tidak punya afiliasi kedekatan dengan pemenang multiplexing. Nah, itu yang akhirnya menggugat JR yang nomor 22 tadi itu. Kemudian masyarakat belum teredukasi dengan digital dan juga tidak mempunyai set-top box ya. Dalam set-top box itu bahwa sekarang ini masyarakat itu sudah enjoy dalam zona nyaman. Sudahlah saya menerima analog seperti sini aja sudah cukup gitu kan. Kemudian diubah, mereka harus berinvestasi membeli set-top box. Harganya tidak murah, mungkin 400.000 sampai 300.000. Loh sekarang itu loh saya menerima, tidak perlu biaya. Saya harus ganti TV, gitu kan? Kalau misalnya mau menerima saya harus menambah set-top box. Set-top box harus beli, ya kan? Ya. Kita ini jutaan, ratusan juta yang punya TV kan sekarang. Kemudian kemampuan untuk menyediakan set-top box berapa? Ya, seharusnya pemerintah itu menyediakan set-top box. Kalau dividennya sampai 10 triliun per tahun, seharusnya negara harus mau berkorban. Kalau Pak Hendri bilang, Prof. Hendri bilang tadi itu, tadi memberikan jaminan keuntungan 10 triliun, kenapa negara itu masih berpikir 2 kali untuk menyediakan set-top box kan itu? Belikan saja kalau investasinya memang keuntungannya memang triliun, ya kan? Harusnya negara itu punya tanggung jawab seperti itu. Tapi kelihatannya masih berpikir-pikir negara ini untuk menyiapkan set-top box. Nah ini yang real ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya saya bilang tadi bahwa media penyiaran itu bukan ruang hampa ya yang bebas dari kepentingan. Ada tarik ulur di situ. Ya tekanan ekonomi, tekanan politik. Ya. Mana yang lebih kuat, politik atau ekonomi kan gitu. Memang negara punya keuntungan, tetapi sekali lagi bahwa DPR itu ya kan yang membuat kebijakan. Apakah kita itu mampu menjamin bahwa Bapak Ibu yang duduk di sana itu bebas dari kepentingan? Apalagi kalau kita ini lihat bahwa TV-TV nasional pun mempunyai afiliasi politik. Ya, TV biru punya afiliasi politik tertentu yang bisa menekan DPR untuk menggagalkan penyiaran misalnya atau permen tertentu misalnya. Kemudian yang merah punya afiliasi politik karena merasa dirugikan, udahlah diundur aja gitu kan. Ya, nanti saja kan gitu. Ini adalah situasi yang tidak bisa kita prediksi. Ya, banyak permainan-permainan politik ya yang menekan pelaksanaan atau implementasi dari migrasi dari analog ke digital. Memang betul bahwa digital itu punya keuntungan yang luar biasa, tetapi juga
mempunyai dampak yang luar biasa terhadap industri penyiaran. Terutama adalah saya nggak yakin juga TV-TV nasional itu mau ke digital. Mereka itu sudah ada di zona nyaman. Ya, misalnya SCTI gitu kan, mereka itu sudah menguasai pasar. Kenapa saya itu harus susah payah untuk pindah ke digital gitu. Saya saja mendapatkan keuntungan luar biasa dari analog. Ini begitu. Karena mereka sudah ada di zona zaman, zona aman. Ya, zona yang paling nyaman, keuntungannya besar, mereka disuruh pindah. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, kelihatannya begitu. Saya tidak yakin juga ketika Omnibus Law itu dipaksa, artinya memaksa bahwa industri penyiaran harus pindah ke digital di 2022. Tetapi kalau situasinya artinya dari faktor politik itu juga masih bermain, saya pikir hampir sama dengan situasi yang lalu juga. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian nanti akan berkembang mungkin dalam sesi diskusi Mbak Evita. Terima kasih. Ya.